Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur di hadirat-Mu ya Allah. Engkau memelihara hidup kami dan menyertai kami, menjagai kami, memberi kami kesehatan, kekuatan untuk melakukan segala yang terbaik bagi hidup kami. Ya Allah, kami beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya ibadah kami berkenan bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hati kami dicerahkan, agar hati kami dilembutkan untuk menjadi tanah yang subur, agar benih-benih kebenaran firman Tuhan sungguh akan bertumbuh dan bahkan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus, mewartakan kebenaran Kristus yang telah datang demi keselamatan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, kami telah siap mendengarkan. Karena Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita hari ini, Minggu 17 Januari 2021. Diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dan kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu ia berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita bacakan, yaitu ketika murid-murid saling menceritakan bagaimana pertemuan mereka dengan Yesus yang telah melakukan perjalanan dan bahkan pelayanan di sekitar mereka. Tentunya ada banyak hal yang menarik yang telah dilakukan oleh Yesus dalam pengajaran-pengajaran yang ia lakukan. Ketika ia menyatakan bahwa Roh Allah ada padanya untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bisa kita baca dalam Injil Lukas pasal 4. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya Andreas dan Filipus merasa kagum dengan pernyataan Yesus itu. Maka mereka menceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang adalah keselamatan, yang adalah juru selamat bagi kehidupan dunia ini. Tentunya bukan hal yang tidak lazim ketika kita menemukan atau mengalami berbagai hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita, maka kita sering menceritakan, mewartakan pengalaman-pengalaman itu atau berbagi pengalaman itu kepada orang lain yang bertemu dengan kita. Nah, demikianlah yang dialami oleh Andreas, Filipus.
Ya. Mereka mengalami pertemuan dengan Yesus, maka bercerita kepada Nathanael ketika mereka bertemu dengan Nathanael. Lalu dengan jujur mereka berkata bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus. Apa yang telah disebutkan dalam kitab Musa, kitab Taurat, dan bahkan kitab-kitab para nabi yang telah menceritakan tentang Mesias, anak Allah yang hidup, anak Allah yang telah menjadi manusia, yang lahir dari anak darah Maria. Maka mereka tentunya bercerita bahwa kami telah melihat dia yang disebut Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, pengalaman yang menakjubkan yang dianggap begitu ajaib oleh Filipus, Andreas, dan Petrus, maka mereka ceritakan kepada Nathanael. Maka itulah hal yang wajar. Pengalaman terbaik yang kita alami, kita ceritakan kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi dengan Nathanael? Bagaimana respon Nathanael ketika Filipus bercerita kepadanya? Nathanael berkata bahwa mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Kota kecil, tempat kelahiran Yesus, tempat Yesus bertumbuh, Nazaret, dan bahkan kota pertama yang menjadi tempat pelayanan Yesus. Ketika hal itu disampaikan kepada Nathanael, mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebuah penilaian yang wajar tentunya yang disampaikan oleh Nathanael. Tentunya Nathanael tidak sembarangan menyatakan sebuah pernyataan yang sedemikian buruk terhadap kota Nazaret. Tentunya sudah ada banyak hal yang terjadi nih di Nazaret. Ada banyak perilaku-perilaku yang tidak baik yang ada di Nazaret, sehingga Nathanael sangat apatis dan sangat tidak percaya, tidak mungkin jika satu hal yang baik itu datang dari Nazaret. Maka wajar ketika Nathanael begitu curiga atau tidak bahkan menerima ketika Filipus bercerita bahwa mereka telah bertemu Yesus orang Nazaret itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Maka Filipus mengajak Nathanael untuk datang untuk bertemu dengan Yesus. Coba kita bayangkan ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Ya, langsung diajak, "Mari dan lihatlah." Apa yang kami katakan ini, apa yang kami sampaikan ini bukanlah bualan, bukanlah hoax seperti bahasa sekarang. Bukanlah hanya isapan jempol saja. Bukanlah ungkapan-ungkapan kami saja. Tetapi mari, ayo silahkan lihat. Datanglah dan lihatlah. Bertemulah dengannya seperti kami telah bertemu dengannya. Saksikan sendirilah. Siapa dia? Bagaimana dia? Apanya yang akan ia sampaikan kepadamu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu dengan Yesus, ya, bertemu dengan Yesus, maka Yesus akan menyampaikan hal yang terbaik bagi kita. Menyampaikan siapa kita, bagaimana kita, dan apa yang akan kita terima dari hadiratnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Yesus kepada Nathanael. Ketika ia bertemu dengan Nathanael, maka Yesus berkata, "Siapakah engkau?" Maka Yesus berkata, "Engkau telah kulihat ketika engkau duduk di bawah pohon ara." Yesus melihat Nathanael jauh sebelum Filipus bertemu dengan dia. Yesus tahu siapa Nathanael sebelum Filipus bercerita tentang siapa Yesus kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Maka ini juga menjadi kabar sukacita bagi kita Bapak Ibu. Bahwasanya Yesus tahu siapa kita. Yesus tahu bagaimana kita. Yesus tahu di mana kita. Yesus tahu apa yang sangat kita perlukan. Dan itu sungguh nyata ketika pemazmur berkata dalam Mazmur 139 bahwa Engkau tahu pada saat aku duduk, pada saat aku berdiri, kemanapun aku pergi Engkau ada. Ya, ketika aku menaruh tempat tidurku, bahkan di seberang laut pun Engkau ada, di bawah air pun Engkau ada, di langit pun Engkau ada, di mana-mana Engkau ada.
Itu sebuah kesaksian pemazmur bahwa Allah itu maha mengetahui. Maka pemazmur menyadari bagaimanapun keberadaannya, dimanapun ia, seperti apapun yang ia lakukan, Allah tahu. Maka itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada Natanael. Aku telah melihat engkau ketika engkau duduk atau ketika engkau berada di bawah pohon ara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kata Natanael kepadanya, bagaimana kau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Aku telah melihat engkau di pohon ara, di bawah pohon ara. Nah, demikianlah kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Allah melihat kita, Allah mengetahui keberadaan kita, Allah mengetahui di mana kita berada. Nah, jika demikian Allah mengetahui keberadaan kita, di mana kita dan bagaimana kita, tentunya ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah juga akan menyediakan yang terbaik bagi kita, memberikan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Itu satu hal yang disampaikan oleh Yesus kepada Natanael. Yesus mengetahui keberadaan Natanael ketika ia berada di bawah pohon ara. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus tahu apa yang ada dalam isi hati kita dan pikiran kita. Seketika Yesus bertemu dengan Natanael, maka Yesus menyampaikan kepada Natanael bahwa engkaulah Israel yang sejati, tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus mengenal isi hati Natanael. Yang ada adalah kemurnian, yang ada adalah kejujuran, tidak ada kepalsuan. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena apa yang ada di dalam isi hati, apa yang ada di dalam pikiran Natanael, langsung ia ungkapkan. Pertama tentang Nazaret, tentang Israel yang adalah umat terpilih, umat perjanjian. Bagaimana Natanael mengkritisi, bagaimana Natanael mengungkapkan keberadaan Nazaret yang berlaku tidak benar di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Maka ketika Yesus bertemu dengan Natanael, maka Yesus menyampaikan, engkaulah Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalam hidupmu. Maka demikian kehidupan kita Bapak Ibu. Dalam situasi sekarang ini, ketika kepalsuan ada dalam kehidupan umat, ketika kepura-puraan ada dalam hati umat, ketika kebohongan menguasai hati dan perlakuan umat, maka lihatlah, engkau diingatkan pada saat ini bahwa Yesus mengetahui kemurnian hatimu. Apakah engkau murni, jujur, tidak ada kebohongan atau kepalsuan, atau penuh dengan kepura-puraan di hadapan sesamamu atau di hadapan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka melalui kebenaran firman ini kita mau diingatkan, kita mau ditegur. Apakah kita ini menjadi umat Israel, umat perjanjian, umat terpilih yang sesungguhnya ketika tidak ada kepalsuan dalam hati kita. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang suami bisa berbohong terhadap istri, seorang istri bisa mengelabui seorang suami, atau seorang anak bisa mengelabui orang tuanya, ayah dan ibunya. Tetapi kita tidak dapat mengelabui Allah. Karena Allah mengetahui keberadaan kita, Allah mengetahui di mana kita, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, dan bahkan Allah mengetahui apa isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari belajar hidup jujur, mari belajar hidup dalam keterbukaan. Mari belajar hidup dalam kejujuran terhadap sesama, terhadap orang-orang yang kita kasihi. Karena Allah mengetahui isi hati dan pikiran kita. Berlakulah jujur, terbuka, tidak ada kepalsuan, kebohongan dalam kehidupan kita. Itu yang diungkapkan oleh Yesus kepada Natanael, yang adalah menjadi gambaran kehidupan kita. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada kita saat ini.
Allah tahu di mana engkau, Allah tahu di mana apa yang kamu lakukan di mana, Allah tahu apa isi hatimu, Allah tahu apa yang adalah isi pikiranmu. Oleh karena itu, belajarlah berlaku jujur dan berbuat baik. Yang terkasih dalam Yesus Kristus. Lalu bagian yang ketiga yang disampaikan oleh Yesus kepada Natanael, yang adalah merupakan yang disampaikan kepada kita pada saat ini, bahwasanya engkau akan melihat banyak hal yang ajaib dari pertemuanmu dengan Yesus Sang Juru Selamat itu. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dikatakan kepada Natanael, ketika Natanael berkata dalam ayat 49, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada Natanael. Ketika mulutnya mulai mengaku dan percaya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Maka ketika kita mencoba percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah, maka Ia akan menyampaikan kepada kita bahwa engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi dalam kehidupanmu. Maka dalam minggu ketiga di awal tahun ini, kita mau dihantarkan. Yesus mengetahui kita, Yesus mengetahui isi hati kita, dan bahkan Yesus hendak memberikan hal-hal yang lebih besar dari yang menjadi kebutuhan kita, yang akan kita nikmati menjalani perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah kasih Allah yang ajaib yang dinyatakan bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus. Karena Allah memang tidak pernah berubah. Allah selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita dan selalu hendak memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah Dia, aku tetap, selain aku tidak ada. Akulah juru selamat, selain itu tidak ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih Allah tetap bagi kehidupan kita. Ia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, karena Ia tetap dalam kasih-Nya. Ialah juru selamat satu-satunya bagi kehidupan kita. Hal-hal yang ajaib hendak Ia berikan kepada kita. Oleh karena itu, seturut dengan firman yang telah kita baca ini, kita juga tentunya mau diarahkan. Ketika kita telah diperhadapkan dengan kebenaran kita, ketika berkat-berkat surgawi telah dibukakan bagi kita, tentunya kita juga hendaklah seperti Natanael itu bersegera bersujud dan mengaku percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Raja dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Maka dikuatkan dengan kebenaran firman ini, kita mengaku bersama dengan Yesuslah, kita jalani hari-hari hidup kita di dalam penyertaan-Nya, dan bahkan dengan segala berkat yang ajaib, berkat yang luar biasa yang akan dinyatakan kepada kita. Maka di dalam terang sedemikianlah kita menikmati hari-hari hidup kita dengan penuh ungkapan syukur. Dan mari saksikanlah itu, mari katakanlah itu, mari wartakanlah itu, supaya ada orang yang mau bersama dengan engkau melihat Yesus, menyaksikan Yesus, dan beroleh anugerah yang dari Yesus, sebagaimana dilakukan oleh
Filipus kepada Nathanael. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang suami, ajaklah istrimu, ajaklah anak-anakmu, berjalanlah, datanglah, lihatlah Yesus, karena Ia akan membukakan tingkap-tingkap di langit bagimu untuk mencurahkan hal-hal yang sangat ajaib bagi kehidupanmu. Datanglah, nikmatilah, segalanya disediakan bagi hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau melihat keajaiban dan kami percaya Engkaulah juru selamat kami. Maka di dalam jaminan penyertaan dan jaminan berkat yang ajaib itulah kami jalani hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita. Dan kami dengan seisi rumah kami akan bersegera datang menghampiri Engkau untuk melihat segala keajaiban yang akan Engkau curahkan bagi hidup kami. Tercurahlah berkat-Mu bagi kami, dan kami menikmatinya dengan ungkapan syukur. Dan terlebih ya Tuhan, kami bersyukur, bersujud mengagungkan, memuliakan keajaiban dan karya terbesar yang Yesus lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, karena Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah hadir bersama dengan kami. Amin.